Nah, oke, kalau kita membahas tentang iklan dengan perspektif kritis ini, sebenarnya di luar negeri itu udah mulai banyak iklan dengan perspektif kritis, sehingga iklan yang dihasilkan oleh brand-brand itu nggak kesannya nggak monoton aja. Tapi kalau di Indonesia masih sedikit sih yang membuat iklan dengan seperti ini. Nah, kita sebelum masuk lebih jauh, kita cari tahu dulu apa sih iklan dengan perspektif kritis itu. Jadi iklan dengan perspektif kritis adalah pendekatan dalam menganalisis atau membuat iklan yang tidak hanya melihat iklan sebagai media promosi. Jadi dia itu bukan cuma media promosi, tetapi sebagai bentuk wacana budaya dan kekuasaan yang mempengaruhi cara berpikir, gaya hidup, dan struktur sosial masyarakat. Nah, jadi mudahnya yang bisa kalian simpulkan bahwa iklan perspektif kritis ini berusaha menjadi antitesis nih, menjadi counter dari iklan yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi kayak tadi, misalnya, ingin membuat iklan sebuah produk kecantikan. Kamu mau bikin iklan produk kecantikan. Tetapi produk kecantikan yang ada di luar sana, iklan-iklannya itu banyak menggunakan model-model dengan kulit putih. Gitu. Sehingga hal itu mempengaruhi masyarakat dalam apa mengenai benak masyarakat tentang konsep wanita cantik. Mereka pikir, masyarakat pikir bahwa wanita cantik itu adalah cewek-cewek yang putih, gitu kan. Nah, akan tetapi dengan perspektif kritis ini, artinya kalian membuat iklan, memproduksi iklan dengan pendekatan yang beda. Jadi, daripada membuat iklan kecantikan itu dengan model yang kulit wajahnya putih, kalian memilih menggunakan model dengan kulit warna yang lebih beragam gitu. Sehingga orang-orang yang kulitnya cenderung gelap, kuning langsat, tidak putih, itu mereka juga merasa, oh aku tuh juga bisa cantik loh, oh aku itu kulitku itu bukan menjadi suatu masalah, bukan menjadi penentu bahwa aku cantik atau tidak. Tapi ada hal yang lebih penting daripada warna kulit, yaitu mungkin kepintaran, kemudian keahlian, dan lain-lain. Gitu. Terus, eh, ciri-ciri iklan dalam perspektif kritis itu melihat bahwa iklan itu tidak netral, tetapi punya ideologi tertentu. Jadi, misalnya, di dalam sebuah iklan menampilkan apa namanya tadi perempuan cantik putih, gitu kan? Nah, sebenarnya orang itu si produsernya memproduksi iklan tersebut terkadang tidak tidak bermaksud tertentu, tetapi tidak punya maksud khusus. Tetapi ada juga produser yang memang dengan sengaja nih membuat atau menggunakan model-model yang putih, yang cantik. Karena dia pengen membawa ideologi tertentu. Ideologinya apa? Dia pengen menunjukkan bahwa, oh ternyata cewek yang cantik itu adalah cewek yang putih. Itu salah satunya. Begitu juga nih, misalnya ada sebuah iklan mobil, di mana di dalam iklan tersebut ditampilkan, sorry, ini jangan iklan mobil. Kita masuk ke iklan produk kecantikan, katakanlah Wardah. Nah, Wardah itu kan punya identitas brand, yaitu kosmetik halal. Nah, ketika mereka membuat iklan, otomatis model yang dipilih adalah model yang
berhijab. Nah, pertanyaannya, apakah pemilihan model dengan hijab cewek berhijab itu adalah tanpa alasan? Tentu saja tidak kan? Nah, pemilihan model dalam iklan tersebut yang menggunakan hijab tentu tidak netral, tetapi si produsernya, si pembuat iklannya itu mereka membawa ideologi tertentu. Mereka punya agenda khusus, misalnya pengen menginformasikan ke publik bahwa Wardah merupakan kosmetik pilihan wanita muslimah gitu. Begitu juga dengan iklan-iklan lainnya. Terus uh, di dalam iklan yang dia iklan pada umumnya, iklan itu biasanya memproduksi nilai-nilai kapitalis, konsumerisme, patriarki, dan lain-lain. Misalnya, kalau kalian lihat iklan-iklan yang berhubungan dengan misal kebutuhan rumah tangga, entah kecap, kemudian saus, susu, dan lain-lain, biasanya secara tidak sadar si pembuat iklan itu melihat atau punya perspektif punya pandangan patriarkis karena biasanya ketika mereka menggunakan model perempuan, ibu-ibu itu katakanlah di dalam suatu iklan. Nah, ibu-ibu itu biasanya mereka dikasih peran di dapur, memasak, menyiapkan makanan. Nah, otomatis itu merupakan salah satu gambaran bahwa nilai-nilai patriarkis dalam iklan itu tuh masih kental gitu. Karena sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di dalam masyarakat modern, di dalam kehidupan rumah tangga, orang yang berada di dapur itu nggak selalu ibu loh. Orang yang berada di dapur bisa jadi juga bapak juga berperan. Nah, tapi kalau biasanya di iklan kan kelihatan ketika pagi hari si ibu menyiapkan masakan, kemudian membersihkan rumah, sedangkan nanti muncul scene ketika bapaknya itu mau berangkat kerja dan makanannya sudah disiapkan rapi gitu. Kalau kita amati sekilas ya nggak ada masalah di situ bahwa itu hal yang di dalam iklan itu common terjadi gitu. Memang gambaran-gambaran kehidupan rumah tangga di dalam iklan ya seperti itu. Tetapi kalau misalnya kalian pengen berpikir kritis lagi, pasti kalian akan mempertanyakan apakah peran ibu di dalam suatu iklan itu hanya sebatas menyiapkan makanan. Dan bapak itu kemudian dia ditempatkan sebagai orang yang pergi bekerja. Nah, kan seharusnya bisa jadi di dalam kehidupan nyata ya posisi bapak dan ibu itu ya sama-sama mereka bekerja pagi hari berangkat atau mungkin ketika udah masih di rumah itu sama-sama menyiapkan masakan atau membersihkan rumah gitu. Sehingga ketika memproduksi sebuah iklan, kalau pengen mempunyai perspektif kritis, kalian kaji lagi nih, kira-kira misalnya kalian mau membuat sebuah iklan dengan produk katakanlah rumah tangga. Nah, produk rumah tangganya itu seperti apa? Kan targetnya siapa? Nah, misalnya targetnya ibu-ibu kan, kecap, kecap katakanlah kecap bango gitu. Nah, apakah yang menggunakan kecap bango itu hanya ibu-ibu saja, gitu kan? Kadang kan ada nih tukang tukang penjual nasi goreng, penjual sate dan lain-lain. Yang mereka juga sebenarnya bagian dari target dan mereka sebenarnya target market dan mereka sebenarnya juga berada di area-area dapur, mereka punya peran untuk memasak gitu kan. Sehingga seharusnya nilai-nilai patriarkis itu di dalam perspektif kritis dalam pembuatan iklan seharusnya dihilangkan. Gitu. Jadi diubah di switch.
Lalu iklan itu biasanya mempengaruhi masyarakat dan dalam mempengaruhi masyarakat tentang berbagai macam hal, mulai dari identitas, kemudian kok hilang sih? Nah, mulai dengan dari identitas, definisi identitas, kebahagiaan, kesuksesan, gender, kelas sosial, dan lain-lain. Kan sering kan misalnya kita lihat iklan nih, orang berumah tangga, kemudian ngerasa kayak bahagia banget, kelihatannya happy banget. Mereka punya rumah, punya anak, punya mobil. Nah, itu secara tidak langsung mempengaruhi persepsi masyarakat tentang eh, apa konsep kebahagiaan dan kesuksesan. Orang menganggap bahwa orang sukses itu adalah mereka yang punya mobil, mereka punya rumah, mereka punya keluarga bahagia dan lain-lain. Itu anggapannya dalam masyarakat seperti itu. Makanya, misalnya ada nih sering orang yang bekerja dalam MLM itu, mereka kan biasanya ngasih iming-iming mobil, ngasih iming-iming rumah. Ini loh, kalau kamu join bisnis aku, kamu dapat mobil. Kalau kamu join dari bisnis aku dengan aku dalam bisnis ini, kamu akan mendapatkan rumah kalau target sekian udah tercapai. Nah, itu merupakan iklan, bagian dari iklan dia juga sebagai MLM untuk mempengaruhi persepsimu sebagai masyarakat yang masih beranggapan bahwa sumber kebahagiaan dan kesuksesan mungkin dari eh, mobil, terus rumah, dan lain sebagainya. Nah, di dalam iklan dalam perspektif kritis, kalian bisa nih mengubah hal-hal itu. Kalian misalnya membuat suatu iklan untuk produk asuransi, katakanlah seperti itu. Nah, kalian bisa berangkat dari premis-premis itu, bahwa oh ternyata sumber kebahagiaan itu tidak melulu dari hal-hal sifatnya materi. Artinya, ternyata rumah, mobil, kendaraan, dan barang-barang mewah yang kamu miliki itu sebenarnya adalah sesuatu yang sifatnya sementara gitu kan. Nah, tetapi ketika misalnya kamu ini ibaratnya jualan asuransi ya, ketika kamu mempunyai proteksi asuransi jiwa, itu merupakan sumber kebahagiaan yang lebih real, katakanlah seperti itu. Karena dari asuransi itu kamu bisa memproteksi dirimu, kamu bisa memproteksi keluargamu, kamu bisa menjamin kehidupan keluargamu akan selalu safe ketika kamu memiliki asuransi. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, untuk lebih lanjut, kalau misalnya kalian tertarik dengan teori-teori kritis dalam membuat suatu iklan, kalian bisa belajar melalui teori-teori kritis yang dikemukakan sama Adorno dan Horkheimer. Horkheimer. Jadi mereka merupakan teoretikus dengan perspektif kritis dari Frankfurt School, di mana mereka itu mengkritik industri budaya dan konsumerisme. Atau kalian bisa melihat atau membaca semiotika dari Roland Barthes, di mana dia mengemukakan iklan itu sebagai mitos yang menyamarkan ideologi, atau juga bisa melihat kalau tentang patriarki, perempuan, peran perempuan di masyarakat, kalian membaca lebih lanjut teori-teori feminisme. Karena di situ mengkritisi bagian perempuan sering dijadikan objek dalam iklan. Artinya bahwa dalam sebuah iklan, cewek itu cuma dianggap sebagai objek. Misalnya, eh, kita cari iklan mobil, iklan rokok, iklan mobil,
Nah, aku itu ya. Apa? Biarin. Nah, misalnya kalian melihat iklan rokok atau SPG, SPG rokok, SPG mobil. Nah, itu adalah mereka biasanya yang menjadi SPG kan apa cewek-cewek cantik kan. Nah, padahal eh, antara rokok, antara kemudian mobil itu kan nggak ada hubungannya dengan perempuan cantik gitu kan, perempuan cantik seksi. Tapi kenapa ketika mereka si brand itu memasarkan rokok, memasarkan mobil, mereka itu menggunakan perempuan nih, FPG nih sebagai sales, tapi nggak sebatas perempuan doang, tapi perempuan yang punya spesifikasi khusus. Kalau misalnya mendaftar sebagai SPG itu kan harus berbadan tinggi, rambutnya panjang, cantik, representatif, kemudian apa namanya bajunya ketat kayak gitu. Nah, kenapa harus seperti itu? Gitu loh. Padahal antara produk dan eh, apa namanya antara produk dan orang yang menjadi representasi dari brand itu tuh kan sebenarnya nggak match. Walaupun sebenarnya tujuan dari penggunaan cewek-cewek cantik seksi itu kan memang mempengaruhi psikologis si cowok yang menjadi target dari brand rokok ataupun brand apa namanya tadi mobil itu tadi. Tetapi seharusnya di dalam iklan-iklan dengan perspektif kritis itu tidak menjadikan perempuan sebagai objek. Ya oke lah kalau misal mau menggunakan perempuan, tapi tempatkanlah perempuan itu dengan peran peran yang lebih baik. Misalnya dalam iklan kecap bango, ya cewek, ibu-ibu ya enggak seharusnya tidak cuma dikasih peran sebagai orang yang menyiapkan kebutuhan rumah tangga aja. Dia bisa loh dijadikan dikasih peran sebagai orang yang berdaya di rumah, yang punya bisnis, sehingga bisnis kuliner, sehingga dia menggunakan produk Bango untuk kebutuhan bisnisnya. Nah, itu kan bisa. Ini salah satu contoh kayak bagaimana menggunakan perspektif kritis itu dalam sebuah iklan. Terus, eh, nah, kita masuk ke tujuan. Kenapa? Kenapa sih pendekatan kritis ini menjadi penting di era sekarang? Karena zaman sekarang ini, saya rasa Gen Z itu udah pada pintar-pintar. Mereka udah pada kritis banget. Mereka punya daya kritis yang mungkin tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya. Sehingga pendekatan kritis ini akan bisa lebih diterima oleh generasi-generasi Z ini. Terus tujuan lain dari pendekatan kritis ini meningkatkan literasi media dan kesadaran audiens. Jadi iklan itu kan memang tujuannya pasti untuk sales. Tetapi sebuah brand itu mereka juga bisa loh mempunyai agenda khusus untuk meningkatkan kesadaran audiens. Misalnya kesadaran akan kesetaraan gender, kesadaran akan apa difabel, orang-orang yang difabel. Kemudian tujuannya itu untuk mendorong iklan yang lebih etis, inklusif, dan mendidik. Karena di zaman sekarang udah banyak banget iklan yang clickbait, yang hoax, kemudian yang nggak beretika, yang tidak mendidik, yang membodoh-bodohi, yang fear mongering, yang terlalu kapitalistik kayak gitu. Terus menumbuhkan wacana alternatif terhadap dominasi kapitalisme dalam komunikasi. Artinya bahwa eh, iklan itu tidak sebatas hanya untuk mendorong orang untuk membeli produk kita, tetapi bikinlah sebuah iklan yang dimana di dalamnya itu nggak cuma memengaruhi orang untuk beli produk, tetapi juga memempower.
masyarakat, mengubah persepsi akan sesuatu yang sebelumnya sudah dimiliki sama masyarakat itu. Misalnya tadi, daripada kita menggunakan model cewek putih ketika membuat iklan kecantikan, ya udah kita bikinlah sebuah iklan dengan cewek kulitnya beragam, sehingga persepsi cantik wanita terhadap wanita itu bisa berubah. Nggak cuma mereka yang cantik aja, tapi orang yang punya kulit beragam, itu juga mereka adalah perempuan-perempuan cantik juga. Tuh. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya?